Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Maqasidus Shaum karangan Imam Izzuddin bin Abdussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membahas tentang dalil-dalil dari keutamaan, salah satu keutamaan puasa yaitu raf'ud darajat, menaikkan derajat. Sekarang kita akan membaca maksud-maksud dari hadis-hadis yang telah kita baca. Amma taftihu abwabil jannah, adapun dibukanya pembukaan pada untuk pintu-pintu surga, fa ibaratun an taktsirit taati al mujibati li fathi abwabil jinan. Fa ibaratin, maka maksudnya itu an taktsirin banyaknya at-ta'at, ketaatan, al-mujibah yang menyebabkan di fathi abwabil jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Karena di Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan, ketaatan yang dapat menyebabkan kita untuk masuk surga. Maka dari itu seakan-akan pintu surga itu terbuka, dan juga potensi untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu banyak. Wa taghliqu abwabin nar, dan ditutupnya atau menutupnya abwabin nar, pintu neraka itu ibaratun, kata yang berartian qillatil ma'asi, artinya sedikitnya maksiat-maksiat di bulan Ramadan, al-mujibah yang menyebabkan li'ighlaqi abwabin niran, yang menyebabkan tertutupnya pintu-pintu neraka, dalam artian potensi dalam mengerjakan keburukan, kemaksiatan di bulan Ramadan itu sedikit, maka seakan-akan yang menyebabkan masuk neraka itu sedikit, seakan-akan pintu neraka itu ditutup. Wa tasfidus syayatin, dan terbelenggunya setan-setan. Itu maksudnya apa? Ibaratun an inqita'i, maksudnya ucapan yang artinya inqita'i waswasatihim, itu terputusnya gangguan-gangguan setan itu, anis-shaimin, gangguan-gangguan mereka untuk orang-orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Li'annahum la yatma'un, karena mereka itu tidak tamak, karena mereka itu tidak memiliki hawa nafsu fi ijabatihim ilal ma'asi, dalam menuruti mereka untuk mengerjakan maksiat-maksiat. Kemudian wa qauluhu kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan perkataan Rasul azza wa jalla, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di hadis qudsi itu, kullu amali ibni adam, semua amalan anaknya Adam, lahu, untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya puasa itu hanya untukku dan akulah yang memberi ganjarannya. Adhafahu ilahi idhafat tashrif, Allah azza wa jalla menyandarkan puasa itu kepadanya, itu pensandaran untuk kemuliaan, memuliakan puasa tersebut. Li'annahu la yadkhulu riya li khafaihi, karena puasa itu tidak dimasuki riya, karena dia samar-samar, puasa tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Wa li'annal ju'a wal atash, dan lapar dan karena lapar dan haus, la yutaqarrabu bihima ila ahadin min mulukil ard, lapar dan haus itu tidak bisa dijadikan perantara untuk mendekati pemimpin-pemimpin di bumi ini, atau artikanlah tidak bisa dijadikan perantara untuk agar kita dekat dengan makhluk-makhluk di bumi ini. Wala taqarrub ilal asnam, dan lapar dan haus tadi itu tidak bisa dijadikan perantara agar kita mendekat ke asnam. Wa qaulu ana ajzi bihi, dan perkataan Allah azza wa jalla, sayalah yang akan mengganjarkannya, memberi balasannya. Wa in kana huwa al-mujaziya ala jami'i ta'at, meskipun Allah lah satu-satunya yang memberi semua jami'i ta'at, semua ketaatan. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang
memberi ganjaran semua ketaatan. Kenapa di puasa ini Allah berterus terang mengatakan ana ajzibihi? Nah, itu maknahu ta'zimu jazaihi. Maksudnya adalah mengagungkan, membesar-besarkan pahala-pahalanya. Bi annahu huwal mutawwili isdaihi. Nah, itu bahwasanya sesungguhnya Allah lah yang memberinya. Wa qauluhu asyamu junnatun. Perkataannya asyamu junnatun, puasa itu junnah, tameng, maknahu as-shaumu wiqayatun min adzabillah. Puasa itu terhindari atau tameng penghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Warrafath fahisyul kalam, perkataan yang fahish, yang keji. Wasakhab al-khisam, pertikaian. Qauluhu falyaqul inni shaim. Apa falyaqul inni shaim maksudnya apa? Maknahu annahu yudzakiru nafsahu bisawm. Orang puasa itu dia mengingatkan dirinya bahwasanya dia sedang berpuasa. Agar apa? Liyakshifa anil musyabahati wal muqabalah, agar dia terlindungi dari apa? Menyamai orang yang mencela dia dan melawan orang yang mencela dia. Jadi daripada dia mencela balik, melawan dengan celaan, dia mengingatkan dirinya bahwasanya dia itu apa? Sedang berpuasa. Wa amma qawluhu la khulufu famis shaimi atyabu min indallahi yaumil qiyamati min rihil miski. Artinya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi ketika di sisi Allah ketika hari kiamat daripada bau parfum. Fafil kalam hadfun, di perkataan ini terdapat yang dihapuskan. Takdiruhu, yaitu apa yang dihapuskan itu kira-kira wala thawabu khulufi famis shaim, yaitu ganjaran apa pahala-pahala mulutnya shaim itu atyabu indallahi min rihil miski, lebih harum di sisi Allah ketimbang harumnya parfum. Wa amal farhatani, adapun dua kegembiraan yang digembirakan oleh orang berpuasa, fa ahaduhuma li taufiqihi likmalil ibadah. Yang pertama itu apa? Karena Allah membimbingnya untuk menyempurnakan ibadah. Wal ukhra, dan yang kedua, fali jazaillahi idza ajzahu. Dia berbangga karena ganjaran yang Allah beri kepadanya. Wa qauluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya dan makannya karena min ajli, atau karena aku. Maknahu annahu lamma athara ta'ata rabbih ala ta'ati nafsihi ma quwwati syahwati wa ghalabatil hawa athabahu lahu bi an tawalla jazaahu bi nafsihi. Itu annahu, bahwasanya lama ketika seorang hamba mengedepankan taat kepada Allah daripada taat kepada nafsunya, sedangkan syahwatnya kuat dan hawa nafsunya bergejolak, Allah itu dengan demikian Allah itu memberi dia pahala dengan memberikan ganjaran kepada orang berpuasa tersebut bi nafsihi, Allah itu sendiri yang memberinya. Paman atharullah atharulah, barang siapa yang mengedepankan taat kepada Allah, maka Allah akan mengedepankan dia. Fa innahu yanzilul abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi, maka sesungguhnya derajat manusia itu turun derajatnya karena dia menurunkan derajatnya sendiri. Walihada man hamma bi ma'siyatin tsumma tarakaha khaufan minallah, maka dari ini barang siapa yang berniat ada rencana untuk bermaksiat kemudian tarakaha khaufan minallah, dia meninggalkan rencana dia tadi karena takut kepada Allah, fa innallaha yaqulu lil hafazah, maka sesungguhnya Allah berkata kepada malaikat al-hafazah, uktubuha lahu hasanatan, tulislah untuk orang tadi itu rencana buruk dia tadi itu sebagai kebaikan untuk dia. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarraya, karena sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya itu karenaku, ai min ajli, karenaku. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pada video berikutnya.